dari sosok perempuan yang memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Nama saya Martina. Saya pegawai buruh PT CPS di Porong. Tim J, Tim S. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong hak-hak yang dapat dikurangi seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang. Walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri, atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib menghormati HAM, artinya tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban melindungi HAM, artinya ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi. Lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang melakukan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM, artinya negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi yang pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib dalam kegiatan bermasyarakat. Namun, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja maupun tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Di Indonesia sendiri, HAM itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27-34. Nah, di situ kalau kalian baca, pasal itu menjamin seseorang individu akan hak-hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk berkeluarga, dan untuk memeluk agama masing-masing, dan sebagainya. Hak asasi manusia ini adalah sebuah prinsip moral atau norma yang fundamental terhadap hidup seseorang. Nah, prinsip moral ini tuh memberikan manusia standar-standar tertentu untuk bertingkah laku terhadap satu sama lain.
Nah, dengan adanya HAM, sebagai manusia kita tuh nggak boleh bertingkah laku yang merugikan orang, baik secara fisik ataupun secara mental. Nilai-nilai HAM ini juga sifatnya inherent atau sudah tertanam dalam diri individu sejak dia lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Jadi, karena sifatnya yang inherent ini, HAM ini suatu hal yang penting sekali untuk kita perjuangkan. Namanya Ibu sinten nggih? Ibu sini. Ibu sini. Ibu sini hubungannya sama Ibu Marsina? Bule. Bule. Jadi di sini ibunya itu ibu sini. Hubungan dengan Ibu Marsina itu bulenya. Terus bagaimana sosok Ibu Marsina di mata Ibu? Atau Ibu Marsina itu seperti apa? Ya api ya percaya. Sekolah ini kendel. Pemberani gitu. Kadang kan pecah tukaran bisa. Kok kadang kena di kalplok. Anak-anak cak tukaran diwangi maksudnya. Sing salah di sing bener ganti. Terus waktu demo itu Ibu Marsina itu usianya berapa, Bu? Kelahiran 69, Iya. ninggalnya 93. 93. Terus apa yang paling dikangenin sama sosok Ibu Marsina itu seperti apa, Bu? Kangen Marsina kadang nak mulai kerja ya juga ini terus anakku ada ajak bidan. Sering ngajak main. Sabtu, 8 Mei 1993, mayat seorang perempuan ditemukan di sebuah gubuk di tengah sawah di Desa Jagong, Kecamatan Bilangan, Kabupaten Nganjuk. Penemuan mayat perempuan muda yang ditaksir berumur 25 tahun dengan penuh bekas luka di sekujur tubuh ini menggemparkan warga sekitar dan menimbulkan dugaan jika penemuan ini bukanlah kasus kriminal biasa. Ia adalah seorang aktivis dan buruh pabrik zaman pemerintahan Orde Baru. Bekerja di salah satu perusahaan di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya, pada tahun 1993, Gubernur KDHTK 1, Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 yang berisi imbauan kepada pengusaha agar kenaikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Imbauan tersebut tentunya disambut dengan senang hati oleh karyawan. Namun di sisi lain, pengusaha berarti tambahan beban pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, karyawan perusahaan di Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan perusahaan tersebut memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993, menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi Rp2.250. Pada tanggal 4 Mei 1993, para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan, termasuk perusahaan harus menaikkan upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250 per hari. Tunjangan tetap 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima termasuk oleh buruh yang absen. Siang hari pada tanggal 5 Mei, tanpa Marsina, 13 buruh dianggap mengangsur unjuk rasa yang digiring ke kantor oknum di Sidoarjo. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi kantor oknum yang di Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak oknum tersebut. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Mulai tanggal 6, 7, 8, Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya, sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Pada tanggal 30 September 1993, telah dibentuk tim terpadu Bakus Tanasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan menyelidik kasus pembunuhan Marsinah.
8 petinggi perusahaan ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiari selaku kepala personalia perusahaan dan satu-satunya perempuan yang ditangkap. Mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi. Dipaksa mengaku telah membuat skenario dan menggelar rapat untuk membunuh Marsinah. Baru 18 hari kemudian akhirnya diketahui mereka sudah menekam di tahanan Polda Jatim dengan tuduhan terlibat pembunuhan Marsinah. Pengacara Yudi Susanto selaku pemilik perusahaan mengungkap adanya rekayasa oknum aparat untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsinah. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun. Namun mereka naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah rekayasa. Nggak ada yang apa, ya kita aman-aman aja sih 20 tahun di sini. Biasanya lebih rame pas jam kerja, Pak ya? Pas hari kerja. Dari kata UMR dan jaminan kerja. Beda dengan Pak Wanto yang seorang tukang servis jam. Buruh pabrik jam seperti Marsinah, konsekuensi yang paling siap tidak siap yaitu di PHK ketika perusahaan telah menggugat. Dan inilah pendapat dari seorang Dery. Menurut kakak, apa yang menyebabkan kasus Marsinah ini dapat terjadi? Menurut saya, ada dua hal yang menyebabkan kasus Marsinah terjadi. Yang pertama yakni dari perusahaan tidak mau menaikkan gaji buruh, sehingga pada saat itu buruh melakukan mogok kerja. Lalu yang kedua, pemerintah tidak peduli terhadap masalah ini, karena pada saat itu kebebasan pers sangat dibatasi, sehingga terjadilah masalah Marsinah tersebut. Kasus Marsinah ini, menurut kakak, dapat tergolong ke kasus pelanggaran HAM yang seperti apa? Kasus Marsinah tersebut merupakan termasuk dalam pelanggaran HAM, karena pertama, para buruh tidak bisa menyampaikan aspirasinya atau suaranya. Lalu yang kedua, kasus tersebut telah merenggut nyawa seseorang. Maka menurut saya ini adalah pelanggaran HAM yang berat ya. Pelanggaran HAM kategori berat. Mengapa? Karena pada kasus Marsinah tersebut terdapat penculikan, penganiayaan, pemerkosaan hingga pembunuhan. Maka pelanggaran tersebut termasuk pelanggaran HAM yang sangat berat. Apa harapan terhadap upaya penegakan HAM di Indonesia agar tidak terjadi kasus yang serupa? Bagi saya, agar kasus-kasus serupa seperti kasus Marsinah ini tidak terjadi lagi, pemerintah harus menegakkan hukum, harus menciptakan kondisi keadaan hukum yang baik dan aman, serta di dalam amanat undang-undang, setiap organ negara berhak atas persamaan hukum, sehingga siapapun yang memiliki masalah dalam arti hukum, dalam hal hukum, dalam pelanggaran HAM, tentu harus ditegakkan hukumnya. Jangan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Mari sama-sama seluruh pihak untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Sebagai aktivis pemuda, tolong berikan kata-kata inspirasi yang membuat semangat kaum muda untuk selalu tergerak dalam menegakkan HAM di Indonesia dan bisa berikan apa hikmah yang dapat dipetik dari kasus Marsinah ini. Untuk seluruh anak muda yang ada di Indonesia, Pak Anies Baswedan seringkali berkata, anak muda itu minim pengalaman, sebab itu ia tawarkan masa lalu. Anak muda menawarkan masa depan. Maka hari ini kita sebagai anak muda, sebagai pemuda bangsa Indonesia, pemuda-pemudi, apa yang kita dapat ambil dari pelajaran dari kasus Marsinah tersebut? Bahwasannya penegakan HAM, penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat baik, sangat penting kita lakukan di lingkungan kita. Serta kita jangan pernah semena-mena dalam tindakan hukum apapun itu. Kita harus menghargai hukum, kita harus menegakkan hukum. Maka mari sama-sama, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang baik itu menimpa teman terdekat, keluarga, lingkungan kita, mari kita laporkan, mari kita tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya, dan jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran HAM serupa yang terjadi ke depan. Maka itu saya mengajak kepada generasi muda Indonesia, ayo sama-sama kita tegakkan
hukum di Indonesia, kita basmi orang-orang yang menghalang-halangi hukum, kita tegakkan hak asasi manusia, karena semua di antara kita memiliki hak asasi manusia.